Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini cerah banget guys. Jadi di luar itu cerah, namun ya seperti ini ya. Belum ada pasien. Dan ini kebetulan beberapa hari yang lalu saya itu mancing ya, dan ketemu teman lama, teman mancing. Sekaligus beliau ini bawa HP-nya ya. HP-nya itu rusak. Dan ini adalah Redmi 3 atau 3S ya kemungkinan. Ya, kasusnya adalah HP ini sudah setahun dibiarkan saja, hanya digunakan untuk nelpon, SMS saja ya. Karena untuk online itu tidak bisa. Tidak bisa buat internet. Bisa dilihat jaringannya. Padahal ini sudah aktif ya prioritas LTE-nya. 4G tidak keluar. Dan beliau cerita ini hampir setahun HP tidak bisa buat internet. Ya mungkin belum sempat ya untuk memperbaiki, sehingga ketemu saya saat mancing ya. Nah ini prioritas LTE aktif ya, tapi 4G tidak keluar. Seharusnya jika ini normal HP-nya, ya prioritas LTE 4G keluar ya, minimal H+ keluar ya, atau 3G-nya. Nah ini masih juga tidak keluar. Jadi setelah saya tanyakan kronologinya itu sebetulnya tidak terjadi apa-apa. Bahkan beliau tuh sampai lupa juga ya, udah lama gitu. Ya sementara ini hanya dibuat SMS nelpon ya. Oke, ini saya pindah ke jaringan 2G atau GSM. Dia tetap sinyal penuh juga ya, tapi ESC. Jadi kalau kita pindah prioritas LTE, dia tetap nggak bisa. Oke, kita cek di informasi telepon ya. Lalu ini bisa dilihat untuk jaringan GSM only dia terhubung ya. Jadi layanan GPRS juga terhubung, tapi kan buat internet ya lelet ya, Edge atau 2G itu wah mempesona itu untuk jaringannya. Jadi ya percuma, tidak bisa buat internet. Jika saya rubah menjadi LTE only, secara otomatis jaringan putus atau unknown. Layanan GPRS juga terputus. Ini menandakan bahwa IC yang berhubungan 3G dan 4G itu bermasalah. Nah ini kan unknown ya, dan terputus jika kita prioritaskan ke 4G atau LTE. Jika ke GSM lancar kembali, sinyal nggak masalah. Lalu GPRS juga terhubung, tapi kan lelet ya untuk jaringan 2G. Ya, jadi di mana letak permasalahannya? Oke, kita coba setting manual ya. Apakah dia bisa nangkap semua? Yang perlu dibedakan adalah untuk fungsional di sinyal itu ada beberapa kategori ya. Yang pertama IC WTR, yang kedua IC RF, yang ketiga IC PA. Nah, perbedaan ini harus kita pahami dulu ya dasarnya. Jika hilang 4G, 3G, yang rusak IC RF. Jika hilang 2G, GSM, berarti IC PA. Jika hilang semuanya, 4G hilang, 3G hilang, 2G juga hilang, atau biasa tanda silang ya, itu rusak di WTR. Jadi jangan kita salah eksekusi ya. Hilang 4G, WTR-nya yang diganti, itu salah eksekusi ya. Yang perlu diingat, jika hilang 4G dan 3G,
ganti IC RF-nya. Nah, untuk di Redmi 3S ini RF5422 ya, itu yang harus kita cek dan kita ganti. Nah, jika kita temui kasus HP-nya jatuh, kita coba rehot dulu ya. Biasanya rehot itu bisa memulihkan keadaan karena kronologinya jatuh. Biasa kalau HP jatuh itu kan komponen di IC, kaki itu bisa goyang ya. Jadi kita presisikan dengan cara rehot. Namun jika sudah kita rehot dia tetap tidak muncul 4G-nya, ya kita ganti IC RF-nya. Jadi teknik atau metodenya ya kita harus tahu dasarnya ya. Perbedaan WTR, perbedaan IC RF, perbedaan IC PA. Kalau WTR itu fungsional source powernya, untuk powernya mendapatkan sinyal ya. Jadi kalau nggak ada sinyal semua tanda silang berarti WTR. Kalau nggak ada 4G dan 3G-nya hilang tapi GSM bisa, berarti IC RF-nya. Itu saja yang membedakan. Oke, ini sudah saya bongkar. Dan ini IC RF, ini IC RF5422. Yang atas tadi WTR ya. Ini 5422, ini IC PA. Dan ini WTR. Jadi WTR bagian atas, IC RF bagian kiri, dan PA bagian kanan. Setelah saya teliti, ternyata IC RF jebol ya. Bisa diperhati itu. RF5422 itu berlubang ya. Berarti fix permasalahan di IC RF ya, bukan WTR. Oke, kita buka untuk bagian pembatas kalengnya ya, supaya kita bisa copot untuk IC RF-nya. Dan pemahaman mengenai sinyal itu semua berlaku ya di Android. Khususnya di Qualcomm dia disematkan WTR. Nah, ini saya gunakan penjepit kuku. Dan hati-hati ya, jangan sampai kena dengan komponen yang lain. Yang penting pelan-pelan dan jangan ceroboh. Oke, saya akan cabut IC RF-nya, tutupi komponen yang ada di sekitarnya ya. Lalu saya akan tambahkan flux dan kita akan cabut IC-nya. Untuk proses pencabutan saya gunakan blower di setelan anginnya 3, panasnya 4 ya. Namun tetap kondisikan blower masing-masing karena panas blower itu kan berbeda-beda. Ya, tembak seperti ini. Jadi pastikan dia sampai bisa digoyang lalu kita angkat ya. Jadi untuk kasus IC yang rusak itu biasa ciri-ciri juga ada yang jebol ya. Seperti kasus di HP ini. IC RF-nya berlubang ya. Nah, ini sudah terlepas. Lalu ini pin-pin yang ada di PCB kita akan ratakan ya. Ya, ini saya sudah ada stoknya untuk RF5422 ya. Yang kapan hari itu sudah saya pernah bikin video tutorialnya apa untuk kedatangan paket IC ya. Saya sempat belanja ini 5422 dan saya hanya beli satu. Apakah ini work? Saya juga tidak tahu persis. Saya punya stok hanya ini aja satu. Mudah-mudahan work ya. Doakan. Mudah-mudahan berhasil. Oke, kita sebelum pemasangan kita ratakan dulu pin-pin yang ada di PCB ya. Tambahin dulu timah di mata solder, lalu solder ulang seperti ini di kaki-kaki ya, di pin PCB, supaya timah yang dari bawaan pabrik itu kan keras supaya lunak ya.
sehingga proses pemasangan itu menjadi gampang. Lalu ini yang RF-nya yang baru, saya tambahin fluk, lalu ditambahin timah di kaki-kakinya. Nah, seperti ini. Dan pemberian timah jangan terlalu banyak ya. Yang penting rata, kita berikan di tengah, lalu di pinggir, titik-titik kakinya pinggir ya. Dan pastikan semua rata ya. Jadi terbentuk kaki di tiap pinggir-pinggirnya. Oke, bila sudah ya kita bersihkan. Nah, ini kan masih ada fluk ya. Sisa fluk kita bersihkan dengan tisu. Lalu ya inilah hasilnya. Kita bersihkan dengan thinner ya. Ya, oke, ini sudah kita cetak kakinya tanpa gunakan plat ya, langsung saja. Nah, ini saya rasa sudah aman. Sudah tercetak semua kakinya. Dan siap kita pasang. Oke. Sekarang tahap pemasangan IC RF. Sebelumnya, kita tembak blower dulu supaya membentuk kakinya secara sempurna ya, setelah kita tadi ratakan. Lalu setelah itu kita presisikan IC yang baru ya. Namun sebelumnya tambahkan fluk dulu. Nah, presisikan seperti ini. Dan jangan salah ya, kita lihat titik ukurnya. Biasanya yang penting kebaca posisi kita lihat dari vertikal ya. Kalau kebaca RF5422 nggak kebalik ya. Oke, ini proses pemasangan. Jadi fokus ya untuk nembaknya. Dan pastikan dia itu menyatu. Dan jangan terlalu lama ya untuk nembak IC RF. IC PA juga. Kita harus yakin bahwasanya ini sudah presisi ya. Sambil digoyang sedikit, goyang inul juga nggak masalah. Jangan goyang ngebor ya. Oke, ini sudah selesai. Langsung kita bersihkan. Tunggu dingin lalu kita bersihkan dengan thinner ya. Dan saya menggunakan thinner A spesial, bisa juga cairan alkohol. Oke, proses pemasangan sudah selesai. Apakah ini berhasil? Karena saya tidak punya copotan ya. Saya punya yang stok baru, hanya satu ya, mudah-mudahan ya. Ya, jadi HP ini milik teman saya. Teman mancing sih. Jadi saya itu hobi mancing juga ya. Jadi kebetulan beberapa hari lalu saya mancing ketemu dan beliau menanyakan apakah bisa nyervis HP ya. Saya bilang insya Allah bisa. Langsung diambil HP-nya. Dan HP ini sudah setahun kondisinya. Seperti ini ya, dibiarkan saja. Ya mungkin hanya SMS, nelpon. Kalaupun bisa buat internet itu ya jaringan 2G ya. Itu lelet banget. Oke, saya nyalakan. Halo Mas Yudi. Kalau nonton ya inilah HP-nya sudah saya perbaiki. Tapi nggak tahu nih hasilnya. Wah, saya ini sampai lupa ya. Belum saya pasang kartu SIM-nya ya. Sebentar. Aduh. Oke, saya pasang dulu. Kita akan coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah keluar sinyal, tapi masih E ya. Coba kita lihat dulu di pengaturan. Oke, belum dipindah
prioritas LTE. Alhamdulillah, iya. Mantap jiwa, mempesona. Wow, keluar 4G-nya ya. Weh, keluar Mas Yudi 4G-nya ya. Oke, mantap. Dan HP bisa digunakan kembali nih. Oke. Wow, kita matikan ya. Ya, ini saya percepat dan saya sudah pasang untuk fingerprint. Jadi yang perlu dipahami perbedaan di sinyal ya. Sinyal 3G dan 4G itu di satu IC, yaitu RF5422. Ataupun di HP lain ya itu IC RF namanya. Kalau untuk di GSM atau 2G itu IC PA. Kalau sumber powernya itu berasal semua dari WTR. Ya kalau semua nggak ada sinyal, ganti WTR-nya. Simpelnya begitu ya. Namun harus IMEI aman dan baseband ada ya. Itu catatan pentingnya. Oke, ini sudah keluar 4G dan ya siap untuk digunakan ya. Ya, saya coba cas. Saya coba respon operator. Oke, mantap jiwa, mempesona ya. Respon operator cepat dan tentunya kalau 4G ada itu sudah bisa berinternet ria. Wow, selamat ya Mas Yudi, sudah bisa HP-nya. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.